Hai, selamat datang di channel Andre Nugros. Mas Anu ngucapin terima kasih buat semua yang udah mengklik video ini. Kali ini Mas Anu ingin berbagi sedikit info yang agak kontroversial nih teman-teman, yaitu mengenai dunia prostitusi. Bisnis ini bisa dibilang dibenci tapi dirindu. Banyak orang yang geram dengan keberadaan bisnis prostitusi ini, tapi tak sedikit juga orang yang berlaku sebagai salah satu konsumennya. Untuk sekedar tahu aja, rasanya tak ada salahnya jika kita membahas tentang lokasi prostitusi atau yang kita kenal lokalisasi. Dari data yang Mas Anu dapatkan, sampai tahun 2014 terdapat 161 lokalisasi di seluruh Indonesia. Dan dari 161 lokalisasi itu, 23 lokalisasi telah ditutup oleh pemerintah. Lalu di mana sajakah kira-kira lokalisasi yang sudah melegenda di Indonesia? Ini dia teman-teman. Yang pertama, Gang Doli Surabaya, disebut sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Konon lokalisasi Doli mempekerjakan sedikitnya 9.000 pelacur di kawasan tersebut. Pria dari berbagai kalangan ada di sana, tidak hanya penduduk lokal, wisatawan asing pun tak jarang datang ke Doli sekedar untuk memuaskan birahi. Hampir seluruh jalan di area Doli ini adalah kawasan pelacuran. Sejarah mencatat pada zaman penjajahan Belanda, kawasan Doli adalah tempat pemakaman warga Tionghoa. Namun pemakaman ini disulap oleh seorang noni Belanda bernama Doli sebagai tempat prostitusi khusus bagi para tentara negeri kincir angin itu. Dari cerita yang beredar di masyarakat Surabaya, awal pendiriannya Tante Doli hanya menyediakan beberapa gadis untuk menjadi pekerja seks komersial. Seiring berjalannya waktu, ternyata pelayanan para gadis asuhan Tante Doli tersebut mampu menarik perhatian para tentara untuk datang kembali. Dalam perkembangannya, Gang Doli semakin dikenal masyarakat luas. Tidak hanya prajurit Belanda saja yang berkunjung, namun warga pribumi dan saudagar yang berdagang di Surabaya juga ikut menikmati layanan PSK di sana. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh kepada kuantitas pengunjung dan tentunya jumlah PSK. Doli juga menjelma menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk di sana. Terdapat lebih dari 800 wisma, kafe dangdut, dan panti pijat plus yang berjajar rapi. Setidaknya setiap malam sekitar 9.000 lebih penjajah cinta, pelacur di bawah umur, germo, dan ahli pijat siap menawarkan layanan kenikmatan kepada para pengunjung. Tidak hanya itu, Doli juga menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pedagang kaki lima, tukang parkir, dan calo prostitusi. Semua saling berkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme. Namun pada tahun 2014, pemerintah daerah Surabaya secara resmi menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu. Yang kedua, Sarkem, Yogyakarta. Sarkem atau Pasar Kembang adalah lokalisasi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1818 di masa Hindia Belanda. Konon, tempat ini sengaja didirikan sebagai tempat tanda kutip jajan para pekerja proyek pembangunan rel kereta api. Julukan Sarkem sendiri muncul pada tahun 1970-an. Saat itu banyak pedagang bunga yang berjualan di sekitar lokalisasi. Sampai akhirnya mereka dipindahkan ke Jalan Ahmad Zazuli, Kota Baru, Yogyakarta. Pemerintah daerah sudah mencoba memberikan penyuluhan kepada para PSK untuk melakukan pekerjaan lain. Namun sulit. Harus diakui, keberadaan Sarkem dan para pekerjanya memberikan dampak ekonomi yang positif kepada masyarakat sekitar. Ada beberapa usaha masyarakat sekitar Sarkem yang ikut berkembang, seperti usaha hotel, rumah makan, dan toko-toko retail. Yang ketiga, Saritem, Bandung. Saritem adalah lokalisasi yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat. Lokalisasi ini terletak di dekat stasiun kereta, tepatnya di Jalan Astana Anyar dan Gardu Jati. Pada mulanya Saritem didirikan oleh orang Belanda yang tinggal di Tanah Priangan sejak tahun 1838. Kala itu para PSK seringkali datang dari wanita desa yang berhasil ditipu atau dipaksa untuk mencari penghidupan yang layak. Meski tak jarang pula yang menawarkan diri secara terang-terangan. Ada yang menyebutkan bahwa nama Saritem berasal dari nama seorang penjaga warung remang-remang yang nongkrong di pinggir jalan. Namun, menurut cerita lain menyebutkan bahwa Saritem merupakan nama seorang primadona pelacur tempo dulu yang bernama Nyisari yang berkulit hitam manis. Sehingga untuk mengabadikan namanya, jalan dari arah Gardu Jati tersebut diberi nama Jalan Saritem. Namun, versi lain pun bermunculan.
Ada yang menyebutkan juga bahwa Saritem berasal dari nama gadis belia pedagang jamu asal Kota Kembang yang memang berparas cantik dan berkulit putih yang berhasil mempesona seorang pembesar Belanda kala itu. Saritem pun akhirnya dijadikan gundik dan berganti nama menjadi Nyonya Belanda alias Nyi Saritem. Beberapa tahun kemudian, Saritem diminta kompeni Belanda untuk mencari wanita yang dapat dijadikan teman kencan serdadu Belanda lajang. Saritem pun berhasil mengumpulkan perempuan-perempuan dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sejak saat itu, nama Saritem mulai naik pamor. Tidak hanya kalangan serdadu lajang, bahkan serdadu lanjut usia pun juga berdatangan ke tempat Saritem guna mendapatkan teman kencan. Melihat keberhasilan Saritem, teman-teman Saritem yang juga gundik tentara Belanda mulai tertarik membuka usaha serupa, dan mereka semua rata-rata perempuan bekas binaan Saritem. Meski sosok Saritem telah tiada, namun Saritem sendiri telah naik daun di masyarakat sebagai kawasan ilegal untuk prostitusi dan komplek pelacur, juga operasi praktek pelacuran. Yang keempat, Sunan Kuning atau SK Semarang. Di wilayah lokalisasi Sunan Kuning Semarang, selain kegiatan prostitusi yang dilakukan para PSK, ada juga usaha lain yang dilakoni warga di kawasan yang mencakup 6 RT tersebut. Lokalisasi yang sudah ada sejak 19 Agustus 1966 itu, konon bisa menghasilkan perputaran uang mencapai 1 miliar rupiah per malam. Banyaknya uang yang berputar di sana dikarenakan setidaknya ada 177 usaha karaoke dan 476 pekerja seks komersial atau biasa disebut anak asuh. Belum lagi ada warung sembako, warung makan, salon, butik hingga minimarket. Namun pada akhirnya pemerintah daerah memutuskan untuk menutup kegiatan prostitusi di daerah itu semenjak tanggal 18 Oktober 2019. Yang kelima, Sintai Batam. Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti PRSNP Tanjung Pandan atau Sintai dulunya dibangun untuk mengatasi masalah prostitusi liar di Batam. Para PSK yang tersebar di beberapa titik di kota Batam dijaring dan dikumpulkan di lokasi ini. Sintai awalnya dibangun untuk merehabilitasi pekerja seks komersial. Di lokasi ini, para PSK diberikan keterampilan. Kesehatan mereka juga dicek rutin oleh petugas. Namun, para PSK ini tetap diperbolehkan bekerja di bar dan tempat hiburan di lokasi ini. Setelah secara rutin dibina, Sintai akan ditutup dalam waktu 3 tahun setelah perda tersebut terbit. Namun, apa yang terjadi? Bar-bar di lokasi Sintai justru acap mendatangkan PSK baru dari luar daerah untuk dipekerjakan. Bukannya mengurangi PSK, lokasi ini malah mencetak dan mendatangkan PSK baru. Setelah perda terbit, hingga saat ini wajah Sintai berubah menjadi lokalisasi yang secara tak langsung dicap resmi. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa tempat prostitusi yang namanya sudah cukup melegenda di Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan polemik di masyarakat kita. Ada beberapa orang yang setuju prostitusi yang terlokalisasi dilegalkan saja. Tapi tak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa dimanapun itu, prostitusi harus dibasmi. Semua kembali ke kita masing-masing ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil sisi positif dari cerita ini. Mas Anu pamit ya teman-teman, tapi sebelum pamit, Mas Anu berharap mudah-mudahan semua teman-teman yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Buat teman-teman yang mau kasih saran dan kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Dan Mas Anu minta dukungan buat teman-teman yang menyukai konten dari Mas Anu untuk mensubscribe, like, dan share video Mas Anu sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video yang lainnya ya teman-teman. Dadah!